Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube, pecinta YouTube Kang Apip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya ya, Kang Apip beserta dengan guru kita ya, guru kita yang luar biasa, wajahnya mirip Gus Baha ya. Tapi sebenarnya beliau bukan Gus Baha. Ya, beliau iya. Ya mirip sekali Gus Dur lah ya. Celana-celana gimana gitu. Kali ini kita akan bahas tentang seputar ruqyah. Oke, seputar ruqyah. Apa itu ruqyah? Kemudian media apa, seperti apa yang kita harus dalam hal meruqyah dan sebagainya. Nah, kita berbincang-bincang bersama dengan beliau yang ada di depan saya. Nama beliau adalah Al-Ustadz Syamsul Rahman. Bro, panggilannya Iya. bro. Panggilannya apa? Bro. Bro, oke. Panggilnya bro atau Ustadz? Ustadz? Bro aja. Oh, bro aja, oke. Karena beliau diminta supaya dipanggil bro aja, oke, bro aja. Bro Ustadz ya. Bro Ustadz. Baik. Gondong. Beliau asli dari Cenang, Desa Cenang, berada di Kabupaten Brebes ya. Cenang, Kecamatan Songgom, Kabupatennya Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Tentunya Indonesia ya. Asli produk dari Indonesia. Inilah produk Indonesia. Nggak Baik, ada di Indonesia tentunya banyak sekali para peruqyah ya yang handal-handal, dan memang sanadnya tidak diragukan lagi, tidak abal-abal, sanadnya langsung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui guru-gurunya. Oke, kita langsung saja berbincang-bincang tentang ruqyah. Bagaimana kabar Bro Ustadz Samsul? Alhamdulillah. Saya kalau dekat jenengan kok merasa gemuk ya. Ah iya, karena sayanya kurus. Kalau yang lain Iya. biasa saya nggak merasa seksi-seksi Oh, gimana iya. di sini saja. Oke, ini kita sebenarnya dalam satu ruangan ada 3 orang. Cuma satunya beliau nggak bisa tampil di kamera ya. Beliau ada Gus Abdullah ya. Beliau Guru besar kita. ponakan dari Syekh Abuya Soleh Basalamah. Alhamdulillah hadir di sini, tapi beliau nggak bisa tampil di layar kaca, jadi beliau cukup di layar belakang saja. Oke, sehat Gus Abdullah? Iya, alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik, langsung aja ya. Ustadz Samsul, ya, Bro Samsul, Bro atau Ustadz, Bro Ustadz aja Samsul. udah. Guys, Pertanyaan pertama, iya. Pertanyaan pertama, ruqyah itu apa sih sebenarnya? Apakah sama dengan istilah suwuk yang disampaikan oleh ulama-ulama zaman dulu, ataukah berbeda? Mohon penjelasannya, Ustadz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Apa tadi? Lupa. Pengertian ruqyah. Oke. Ruqyah. Pengertian ruqyah atau secara garis besar ruqyah itu apa? Ruqyah. Iya. Saya nggak tahu malah temanya ruqyah ini. Waduh. Tapi ya gambaran-gambaran aja lah. Nanti kalau Iya. kurang ada guru kita yang bantu menjelasin. Oke, siap. Jadi ruqyah itu doa menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dari Rasulullah, doa-doa perlindungan. Apa lagi tadi? Kemudian doa yang kita pahami maknanya. Iya. Jadi tidak melulu langsung sembelih Al-Quran semua gitu. Karena terkadang ada juga orang-orang yang butuh arahan lebih lanjut. Jadi kita biasanya pakai doa-doa pakai bahasa kita sendiri lah. Kemudian Bahasa Indonesia maksudnya ya? Atau Boleh. bagaimana? bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Bahasa Korea daerah. juga. Oke, Korea. Korea Siap. juga boleh. Bahasa Thailand itu juga bagus. Ayo. Itu untuk Iya. mengarahkan hati seseorang, Oke. mengarahkan, memahamkan gitu. Kemudian perbedaan dengan suku ya. Ya, berbeda dengan suku itu apa, Ustaz? Sebenarnya sama. Ruqyah itu kalau dalam bahasa kita ya suku, jampi, mantra itu sama saja. Kalau dengan ulama-ulama pendahulu kita, guru-guru kita, kalau para kiai dulu kan lebih cenderung kalau meruqyah menyuwuk itu dengan bacaan yang sir lembut. Kalau ruqyah kan Jahar ya? pantang, Jahar. Iya. Keras. Bedanya di situ aja sih. Oh gitu. Oke. Berarti secara garis besar ruqyah itu termasuk doa ya, Ustaz? Iya. Doa yang dibaca kepada Allah
memohon supaya orang yang terkena gangguan atau terkena penyakit medis atau non medis supaya disembuhkan oleh Allah gitu. Ya, ruqyah adalah Ya, doa. kurang lebih seperti itu ya. Oke. Benar yang antum jelaskan. Ini sebenarnya malah antum yang lebih cocok Iya, jadi kan sukanya merendah. Diseruput dulu kopinya Ustaz. Masya Oh, ini Allah. kopi. Sampai santai aja, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi beneran atau ada? Itu kopi ruqyah ya. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua, apakah ruqyah itu harus memakai ayat suci Al-Quran ataukah bisa dengan sholawat? Gitu. Ya, bismillah, seperti yang dijelaskan tadi. Ya. Kita pakai bahasa yang santai saja lah. Kalau kaidah-kaidahnya sebenarnya banyak. Ya. Ruqyah yang pertama tentu menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayatnya banyak. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Ya. Wa idza maridtum fa huwa yashfin. Ya. Wa yashfi sudura qaumin. Banyaklah. Kemudian menggunakan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Ya. Itu juga banyak. Jangan bisa dilihat di kutubul Google. Oke. Kalau Google ya. Kalau sekarang kan lebih anak-anak muda lebih cenderung instan ya. Jadi langsung lihat ke situ. Tapi ketika kita melihat di Google harus sesuai dengan ijazah yang dari guru kan saya. Atau kita nggak perlu cari guru, udah cukup Google aja. Apakah bisa mempan ruqyah itu? Itu bagaimana? Mempan atau tidak ya? Iya. Kalau saya sih cenderung lebih carilah guru yang mumpuni ya, yang tahu tentang ilmu yang dimaksud, ilmu yang dituju. Kalau kita lihat Google itu satu, informasinya terkadang tidak terlalu jelas, terus percontohan-percontohannya juga seringkali tidak jelas. Dan kemudian tidak ada pengalaman-pengalaman yang apa ya, praktek-praktek langsungnya yang membimbing kita langsung itu tidak ada. Makanya jangan gitulah. Tetap kita cari guru yang bersanad gitu ya, Iya. Oke. Intinya pesan dari beliau adalah kita bisa belajar ruqyah sesuai dengan ijazah yang diberikan oleh guru kita masing-masing. Jangan kemudian hanya mencari dari Google, kemudian tanpa guru itu kurang bagus ya, atau tidak bagus ya saja. Memang tidak bagus. Oke. Ini sebenarnya saya agak grogi Gus, makanya dari jawabannya santai aja. Duduk aja udah gini-gini aja. Saya juga sebenarnya grogi, cuma karena di depannya ada kopi jadi santai. Oke. Saya malu sama guru kita yang di sebelah sini. Iya, nanti kita ada session untuk pinjam dengan Gus Abdul ya. Iya, jangan di belakang layar terus ya. Walaupun mungkin beliau mungkin nanti membantu menjawab ya. Siap. Pertanyaan yang ketiga ini, Bro Ustadz ini, Bro Ustadz Samsul. Apakah peruqyah atau roqi harus mempunyai ilmu-ilmu hikmah tertentu ketika meruqyah, ataukah bisa dilakukan oleh orang awam seperti biasa? Contoh saya orang awam, apakah bisa juga meruqyah? Apakah harus panjenengan yang punya ilmu hikmah atau saya? Iya. Bagaimana Ustaz? Pertama saya tidak punya ilmu hikmah ya. Saya ilmu matematika aja buruk. Di samping sering Saya juga percaya itu. Saya ngandel ya. Iya. Itu main percaya aja. Iya. Ruqyah bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Agak keras sedikit Ustaz ngomongnya. Ya. Ruqyah bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi tidak orang-orang tertentu. Ruqyah bukan miliknya kiai, Gus, Habib atau semua saja. Ya untuk semua orang. Walilladzina amanu hudan wa syifa. Semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, semuanya bisa meruqyah. Jadi apa ya? Kita kan seringkali mendengar karena informasi-informasi yang masuk sebelum kita bahwa kalau mendengar kata ruqyah itu terkesan mistis, menakutkan. Sehingga timbul khawatir, takut dan lain-lain. Takut nanti kesurupan lah, nanti jadi aing penguasa di dia lah, macam-macam. Sebenarnya enggak gitu. Ruqyah ya doa perlindungan, doa minta tolong, minta perlindungan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Itu saja. Jadi semua orang bisa ya? Bisa, semua orang bisa. Iya, kalau bisa berarti saya masih berkesempatan untuk bisa menjadi peroqi. Nanti kita lebih di belakang layar kita ijazahan Ustaz ya. Ijazah sebanyak-banyaknya supaya saya bisa menyayangi panjenengan. Oke. Yang keempat nih, pertanyaan keempat.
bagaimana cara mengatasi jin yang tidak mempan dibacakan ayat surat Al-Quran, Ustaz? Apakah karena dia jin muslim, ataukah karena memang dia kebal dengan ayat Al-Quran, atau bagaimana? Kadang-kadang kan ketika kita meruqyah bacakan ayat tertentu, kemudian justru malah jin tersebut yang masuk ke dalam raga yang kita sembuhkan itu malah menirukan apa yang kita baca. Itu sebenarnya bagaimana? Lebih Bro, hafal gitu ya. Iya, lebih hafal, lebih menguasai, Lebih malah menguasai. menantang. Malah si jinnya ngaku saya hafal 32 juz. Nah, itu 2 juznya bonus. Dia gini, sebenarnya Iya. enggak semua orang yang meraung-raung yang seperti tadi menjadi aing penguasa di dia itu kesurupan itu enggak. Orang yang sampai mencakar-cakar menjerit-jerit mengaku bahwa saya adalah Nyi Roro Telu misalnya. Oke. Itu enggak semua orang kesurupan begitu. Iya. Kalau kita lebih teliti, ada 2 jenis ketika seseorang lepas kendali seperti itu. Yang satu kesurupan akibat gangguan jin, entah yang masuk entah yang membisik. Yang kedua abreaksi namanya, atau luapan emosi pikiran bawah sadar. Oke. Orang yang frustasi, punya tekanan batin, emosi tinggi yang dipendam selama bertahun-tahun, kemudian dia punya kesempatan untuk meluapkan semua isi hatinya. Dia sudah tidak kuat menahan beban pikirannya, kemudian itu muncrat keluar ya. Tekanan batin gitu ya? Ya, tekanan batin, Iya, depresi, trauma itu. Ini yang muncrat apa nih? Muncrat. Oh, muncrat, ya Allah. Muncrat itu bahasa Kairo gitu. Oh, Nanti iya. ke Kairo dulu, insya Allah. Nanti lihat subtitlenya ya pemirsa di Itu makanya dia cenderung meraung-raung, dia mengaku sebagai saya ini Nyi Roro Telu atau Sunan Gunung Kidul dan lain-lain. Sebenarnya bukan. Itu reaksi dari curahan nuraninya beban-beban pikirannya, traumanya dia. Depresi semacam itu ya? Atau Depresi sama atau beda? Berbeda lagi. Beda lagi. Intinya dia punya trauma. Tapi kenapa kok ketika ketika meluap-luap itu seperti orang kesurupan sampai mengaku begini, ini itu. Pada awalnya memang orang ini sudah menyimpan informasi tentang hal tersebut. Misalnya pada dasarnya dia memang sering ke orang pintar yang suka bercerita halu tentang jin ini dan itu, misalkan jin kupu-kupu, jin pinguin, siluman toge, ya kan, siluman kol, wortel. Maka ketika emosinya ini meluap, pikiran bawah sadarnya meluap, dia cenderung akan yang timbul adalah informasi yang dia cerna dulu. Makanya dia ngaku-ngaku bahwa saya ini siluman toge misalkan, atau yang lain. Kurang lebih seperti itulah gambaran singkatnya, seperti itu. Jadi tidak semua orang yang meraung-raung atau emosinya tidak terkendali itu kesurupan ya. Nanti ada ciri-ciri yang pembedanya. Oke. Nanti mungkin ciri-cirinya kita bahas di season selanjutnya ya Ustaz ya. Jamaah. Iya, siap. Itu pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah. Jadi dari mulai pengertian ruqyah, kemudian termasuk apa kita mampu atau bisa menjadi seorang peruqyah, peroki, itu ternyata bisa semua. Jadi kesimpulannya adalah ruqyah adalah termasuk doa. Kita bacakan seperti kita berdoa setiap hari kepada Allah, hanya saja mungkin memakai ayat-ayat tertentu yang memang dianjurkan ya, supaya doanya lebih tokcer seperti itu. Jos. Iya, lebih jos katanya. Iya, kemudian bagi panjenengan semua, antum semua yang di rumah, yang dimanapun berada, bisa masih punya kesempatan menjadi peruqyah, minimal peruqyah pada diri sendiri atau keluarga kita sendiri ya. Kalaupun memungkinkan bisa untuk meruqyah masyarakat orang lain untuk kemaslahatan bersama. Kalau memang barangkali minat ya, nanti kita bikin konten bagaimana cara meruqyah diri sendiri atau orang lain sesuai dengan apa yang sering dilakukan oleh Ustadz Bro Samsul. Oke. Gitu ya Ustadz ya? Jangan pakai Ustadz lah. Oh, nggak usah pakai Ustadz. Pakai apa? Kiai. Bro aja. Atau... Guys. Oh iya, khodam ya, khodam aja ya, khodam Samsul.
Saya kira itu aja pemirsa yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita lanjut nanti di sesi selanjutnya masih seputar tentang ruqyah. Baik, saya yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Salam sukses. Oke.